يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul di rumah Allah, untuk membaca dan mempelajari syariat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Telah sampai pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Jazakallah khair. Min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'an, sudah sampai pada bab sabar, hadis yang ke-29. An Abi Zaidin Usamah ibni Zaidin ibn al-Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Usamah. Abu Usamah ini anaknya Zaid ibn Harith. Zaid ibn Harith ini adalah budak yang sudah dianggap saudara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah dianggap saudara. Dan anaknya Usamah itu sudah dianggap anak kandung oleh Nabi SAW. Sudah dianggap anak kandung. Padahal anak budaknya, tapi sudah dianggap anak kandung, yaitu Usamah. Hibbihi, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, yaitu Nabi SAW sangat cinta kepada budaknya dan cinta kepada anak budaknya. Dianggap sebagai saudaranya sendiri dan anaknya dianggap sebagai anaknya sendiri. Bahkan ditegur oleh Allah, jangan kamu panggil dia dengan nama kamu, panggil dengan nama bapaknya, karena dia bukan anak kandungmu. Gitulah kira-kira ditegur oleh Allah SWT. Zaid itu bukan anak kandungmu, tapi anak dari pembantumu, yaitu anak saudaramu. Qal arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ibni qad uhtudira fastashhadna fa'arsala yuqri'us salam. Usamah mengatakan salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengirim utusan untuk memanggil Rasulullah. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah, mengirim utusan untuk memanggil Rasulullah. Inna bani qad uhtudirat, sesungguhnya anakku itu siapa? Cucu Nabi SAW. Anakku sedang sekarat. Jadi datang utusan dari anak perempuan Nabi SAW mengatakan, anakku yaitu cucu engkau ya Rasulullah sedang sekarat, sakratul maut, fashhadna, datanglah supaya melihat ini cucumu sedang sakratul maut. Fa'arsala yuqri'us salam, lalu Nabi SAW menyuruh utusan tersebut balik untuk mengucapkan salam, semoga keselamatan atas kalian. Dan katakan kepada anak perempuanku, dan katakan kepadanya, yaitu anak perempuan Nabi SAW, innalillahi ma akhadha, sesungguhnya Allah lah yang punya apa yang diambilnya. Jadi kalau meninggal anak dari anak perempuan Nabi SAW, yaitu cucu Nabi SAW, kata Nabi SAW, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya Allah lah yang punya apa yang diambil tersebut.
Walahu ma'ata, dan punya Allah jugalah apa yang diberikan kepada kita. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan setiap apapun yang diberikan Allah punya waktu yang telah ditentukan. Faltasbir wal tahtasib, maka hendaklah engkau sabar kalau waktunya sudah habis, dan hendaklah engkau berharap pahala dari Allah kalau memang waktunya sudah habis. Berarti waktunya, ajalnya anak tersebut sudah habis. Maka hendaklah bersabar, kata Nabi SAW, dan berharaplah pahala dari Allah. Tidak cukup hanya dengan sabar, tapi sabarnya karena Allah. Jadi sebagian orang dia sabar, tapi sabarnya bukan karena Allah. Ini pahalanya tidak sama. Dan bahkan bisa jadi tidak dapat pahala. Yang dapat pahala itu hanya yang dilakukan karena Allah. Kalau yang dilakukan karena dia sabar, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, ini namanya sabar ya karena untuk menenangkan dirinya saja, bukan karena Allah dia sabarnya. Makanya hendaklah kita sabar itu seperti yang diajarkan Nabi SAW ini kepada anak perempuannya. Faltasbir wal tahtasib, hendaklah engkau sabar dan engkau berharap pahala dari Allah. Ihtisab itu berharap pahala dari Allah. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannahu. Tapi setelah Rasul atau utusan itu kembali kepada anak perempuan Nabi SAW, diutus lagi, kirim lagi kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, demi Allah hendaknya engkau datang, harus datang, demi Allah harus engkau datang. Lihat cucumu mau meninggal ya Rasulullah. Faqama ma'ahu wa Sa'id bin Ubadah. Lalu Nabi SAW berdiri dan berjalan pergi bersama Sa'ad ibn Ubadah untuk datang ke rumah anak perempuannya melihat cucunya yang sakaratul maut. Wa Mu'adz ibn Jabal. Lalu bersama mereka ada Mu'adz ibn Jabal, wa Ubay ibn Ka'ab, dan Ubay ibn Ka'ab, wa Zaid ibn Thabit. Ini beberapa sahabat Nabi SAW ikut mengiringi Nabi SAW melihat anak perempuannya yang mana anaknya yaitu cucu Nabi SAW sedang sakaratul maut. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabi. Lalu diangkat anak bayi tersebut kepada Rasulullah. Dilihatkan, ya Rasulullah ini sedang sakaratul maut ya Rasulullah. Fa'aq'adahu fi hijrihi. Lalu Nabi SAW mengambil anak tersebut yang sedang sakaratul maut, ditaruh di atas pangkuannya. Wa nafsuhu tataqaqa atau takaka, dan nafasnya terengah-engah, nafasnya yakni tersedak, dia tersedak-sedak atau terengah-engah. Fafadat aina, lalu Nabi SAW menetes air matanya. Nah ini Nabi SAW menangis, menetes air mata Nabi SAW. Ini bukti ya menangis itu biasa saja. Nggak apa-apa kita menangis, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu meratap, menangisi atau meratap, meraung-raung, menyesali takdir, itu tidak boleh. Tapi meneteskan air mata ini nggak apa-apa, boleh. Lalu dikatakan oleh Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kan seharusnya kita sabar, kan gitu istilahnya. Paham, Bu? Bu? Ya. Kenapa ya Rasulullah engkau menangis? Maksudnya kan seharusnya sabar ya Rasulullah. Kenapa harus menangis? Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah kasih sayang. Ini adalah tanda-tanda kasih sayang. Ini adalah rahmah, yaitu kasih sayang. Tanda-tanda kasih sayang yang dijadikan oleh Allah di hati-hati hambanya. Jadi ini wajar-wajar saja seseorang menangis itu tandanya ada di hatinya rasa kasih sayang, ada iba kasih sayang. Wa fi riwayatin fi qulubi man syaa'a min ibadihi, di hati yang diinginkan Allah dari hamba-hambanya. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya yang bisa memberikan
Sesungguhnya yang akan diberikan oleh Allah kasih sayangnya dari hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang juga punya kasih sayang. Jadi Allah akan mengasihi, Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang punya kasih sayang. Tapi hamba-hamba yang tidak punya kasih sayang, maka Allah tidak akan mengasihinya juga. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan perbuatan. Kalau seandainya orangnya punya kasih sayang, punya rahmah, punya rasa iba, maka dia juga akan dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kalau dia tidak punya rasa kasih sayang, dia juga tidak akan diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka tangisan, kalau tangisan tersebut menetes air matanya karena rasa kasih sayang, ini tidak termasuk menghilangkan kesabaran, tidak, tapi masih termasuk kesabaran. Menangis tersebut bukan membatalkan kesabaran atau menghilangkan kesabaran. Menangis bisa jadi termasuk dia dalam bentuk kesabaran selama dia tidak meraung atau meronta atau apa namanya tadi Bu? Meratapi. Selama dia tidak meratapi, ya tidak apa-apa. Tapi meneteskan air mata itu termasuk kasih sayang atau rahmah. Boleh kita menangis kasih sayang atau rahmah. Kita melihat ada orang berkabung atau ada kemalangan, ada yang meninggal, kita meneteskan air mata selama tidak meratapi dan tidak meronta, ini masih termasuk di dalam kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan menyayangi orang-orang yang di hatinya juga punya kasih sayang. Jadi agama Islam ini agama kasih sayang. Kadang-kadang orang non-muslim mengatakan agama kita ini agama ekstrim, radikal, keras. Agama mereka agama cinta kasih. Dibilang agama mereka cinta kasih. Gimana agama cinta kasih? Anjing aja ngelihat mereka kabur, takut dimakan. Agama kita agama cinta kasih. Bahkan kepada binatang pun berkasih sayang. Kita sayangi binatang. Bagaimana bentuk kita kasih sayang pada binatang? Binatang itu sebelum disembelih itu tidak boleh dilihatkan pisaunya, tidak boleh diasah di hadapan binatang tersebut. Kalaupun mau menyembelih itu dirobohkan dulu dan dipegang dulu, diusap-usap dulu, dikasihi dulu binatangnya, disayangi dulu binatangnya, lalu digorok di lehernya. Kenapa di lehernya? Ternyata di penelitian dikatakan bahwasanya di leher ini paling cepat matinya dan paling ringan bagi binatang, tidak merasakan kesakitan. Sementara mereka mau memotong binatang diketok palanya. Saya lihat itu orang beragama lain mau masak ayam, ayamnya katanya enak. Ternyata setelah dilihat ayamnya tidak disembelih tapi diketok kepala ayamnya. Ayamnya udah teriak-teriak, disiksa. Ada juga di negara-negara kafir itu McD atau apa namanya itu ya, itu dagingnya digiling, sapinya dimasukkan ke penggilingan hidup-hidup, sapinya teriak-teriak. Pernah lihat nggak Bu itu? McD itu, Bu sering makan McD ya? Ya hati-hati Bu. Jadi carilah makanan yang disembelih. Hati-hati, makanan-makanan orang kafir hati-hati, jangan sampai tidak disembelih. Dan mereka itu cuman jargon saja, rahmah, menyayangi. Yang perempuannya juga tidak disayangi dengan baik. Suruh istrinya kerja siang malam, anaknya diterlantarkan begitu, istrinya suruh kerja, kadang-kadang suaminya nggak mau kerja. Sedangkan di Islam, istri itu ya jadi
permaisuri di rumah istri itu. Nggak boleh kerja seperti laki-laki. Kalaupun mau kerja di tempat yang terjaga kehormatannya. Kalau mereka tahu bagaimana kasih sayangnya Islam, mereka tidak akan ngomong begitu, karena mereka tidak ngerti bagaimana kasih sayangnya Islam. Kalau di dalam Islam, wanita itu dimuliakan di rumah. Kerjanya cuman ya main sama anak, baca Al-Quran, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Bacalah apa-apa yang baca di rumah kalian dari ayat-ayat Allah itu di rumah. Perempuan itu disuruh membaca ayat-ayat Allah di rumah. Itu kerjaan mereka. Baca Al-Quran di rumah, mengajarkan anak ngaji, mengajarkan anak Iqra, misalnya mengajarkan anak bahasa Arab, mengajarkan anak. Ada nggak Bu gitu? Bu? Kadang-kadang orang Islam juga tidak mengamalkan Islam. Ini yang kita sedih. Orang Islam banyak yang tidak mengamalkan Islam. Nah, padahal Islam merahmati dan menyayangi semuanya. Kalau kita pelajari dan kita amalkan syariat Islam, itu syariat semuanya rahmah, kasih sayang semuanya. Jadi binatang disayangi, perempuan disayangi, anak-anak disayangi, musuh juga disayangi, musuh Islam juga disayangi. Mereka itu tidak boleh dibunuh. Kalau seandainya di dalam peperangan, tidak boleh dibunuh wanita, tidak boleh dibunuh anak-anak, tidak boleh dirusak tempat ibadah mereka. Yang boleh dibunuh siapa? Tentara, bukan laki-laki juga Bu. Kalau laki-laki dia lagi di kebun gimana? Tentara yang lagi berperang saja yang boleh dibunuh. Jadi di dalam Islam walaupun ada peperangannya, tapi peperangan melawan tentara. Tentara lawan tentara ya wajar saja. Ya kan? Anak-anak tidak boleh dibunuh, perempuan-perempuan tidak boleh dibunuh. Tapi kalau mereka musuh-musuh Islam itu anak-anak yang dicari. Sampai sekarang tuh di Palestina itu anak-anak yang diculik sama mereka. Kecil-kecil udah diculik-culik. Nanti dibunuh di mana gitu. Nauzubillah min dzalik. Di Islam nggak boleh. Semuanya harus kita rahmati. Musuh juga harus kita rahmati. Musuh juga harus kita sayangi. Nah, beginilah Islam mengajarkan kita. Taib. Ini jelas hadisnya Bu. Jadi Nabi SAW juga menangis, merasakan kasih sayang kepada cucunya, tapi tidak membatalkan kesabarannya. Tetap Nabi SAW termasuk di dalam keadaan bersabar. Beliau dalam keadaan bersabar melihat cucunya meninggal. Alaihi salatu wassalam. Wah, ini hadisnya panjang setelah ini Bu. Siapa yang mau baca nih Bu? Ini kita baca sebagian dulu Bu ya. Hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fiman qablakum kana lahu sahir falamma kabura qala lil malik inni qad kabirt fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr. Dahulunya ada raja. Ini kalau cerita-cerita begini ibu-ibu senang sekali biasanya. Cerita ini kisah Bu, kisah. Zaman dahulu kala ada raja, penguasa sebuah kerajaan besar. Zaman dahulu kala sebelum Nabi SAW. Dan dia memiliki tukang sihir. Nah, ini raja ini biasanya dia punya tukang sihir. Kalau bukan muslim, sering ini raja punya tukang sihir. Bahkan kadang-kadang di negeri-negeri Islam juga raja, presiden punya dukun. Wali kota punya dukun. Ya enggak Bu? Ya ada kadang-kadang begitu. Semoga Allah SWT tunjuki kita semua jalan yang benar. Nah, ini raja ini dia punya dukun juga nih, punya tukang sihir. Dan tukang sihir ini sudah tua, mulai tua. Lalu dia berikan nasihat kepada rajanya. Wahai raja, aku sudah tua.
tolong carikan seorang pemuda yang kuat, yang gagah, yang cerdas, yang pintar. Aku akan ajarkan dia sihir supaya nanti dia menggantikan aku jadi tukang sihir di kerajaan. Ngerti, Bu? Nah, ini tukang sihir kerajaan. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Akhirnya dikirimlah seorang pemuda. Pemudanya nggak diketahui namanya, tapi namanya Gulam saja, Gulam. Di dalam surat ini, Bu, surat Al-Buruj, iya nggak? Ini surat Al-Buruj, ini tafsir surat Al-Buruj ini. Dikirimlah seorang pemuda kepada tukang sihir tersebut untuk belajar sihir, supaya dia nantinya bisa ilmu sihir dan menggantikan penyihir yang sudah tua. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Dan ketika pemuda ini atau ghulam ini keluar dari rumahnya, dia pergi ke kerajaan melewati seorang ahli ibadah. Jadi di jalan tersebut ada ahli ibadah atau ada goa, ya, ada goa atau ada rumah tempat orang ahli ibadah. Maka dia lihat-lihat sambil dia lewat pergi ke kerajaan tersebut, dia lewati seorang ahli ibadah dan membuat dia terkesan, ini ahli ibadah ini enak kayaknya hidupnya ya gitu. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Akhirnya Ghulam ini, anak ini mulai duduk di samping atau duduk ke tempat ahli ibadah ini. Lalu dia mulai mendengarkan kata-kata ahli ibadah. Ahli ibadah ini kan nasihat-nasihat, dikasih nasihat mengenai akhirat, dikasih nasihat mengenai agama, kebaikan. Fa'ajabahu. Akhirnya dia takjub dia mendengarkan perkataan ahli ibadah ini. Aduh, ini perkataan hebat sekali ini, menakjubkan. Dia mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang bagaimana menjadi orang yang taat, bagaimana mencari akhirat. Nah, akhirnya mulailah si gulam ini atau pemuda ini mulai takjub. Fakana idza atas sahir marra birahib. Lalu setiap hari ketika dia mau pergi ke tempat tukang sihir, selalu dia melewati ahli ibadah. Wa qa'ada ilaihi, lalu dia duduk bersama ahli ibadah tersebut sebelum dia pergi ke tukang sihir. Fa idza ata sahir darabahu. Ketika dia sudah sampai ke tempat tukang sihir tersebut memukulnya. Kenapa dipukul, Bu? Apa? Apa, Bu? Nggak kedengeran, apa, Bu? Karena telat. Ya, dia belum tahu ini. Karena telat. Jadi zaman dulu itu telat dipukul, Bu. Jadi ibu-ibu kalau telat dipukul nanti gimana? Hah? Kira-kira boleh nggak? Nanti kita tunjuk salah seorang ibu-ibu buat mukulin ibu-ibu yang telat gimana? Nah, zaman dulu begini belajar, kalau telat dipukulin. Ini anak-anak sekarang dilindungi pakai undang-undang. Kadang-kadang gurunya ditangkap gimana? Karena mukulin anak. Anak-anak itu kadang-kadang butuh dipukul, Bu. Hah? Ya kalau udah nakal dipukulin, kalau enggak nantinya berpengaruh, dia ikut-ikutan, anak-anak yang lain jadi ikut-ikutan nakal gara-gara dia. Tapi kalau dipukul yang satu, temannya ada 39, misalnya dia 40, yang nakal ini dipukul satu, yang lainnya juga takut menjadi nakal. Ya enggak, Bu? Jadi jerak. Ya enggak? Bu ibu nih biasa mendidik anak, kira-kira kadang-kadang butuh enggak dipukul? Butuh kadang-kadang. Ibu-ibu juga sekali-sekali bisa juga itu. Bu ibu dipukulin. Nah, jadi dia dipukul sama tukang sihir karena telat. Wah, kamu telat, pukul. Mana tangannya? Diambil penggaris. Kalau zaman dulu saya dipukul itu sama guru SD saya pakai penggaris. Kalau telat dipukul tangannya. Dilihatin tangannya, mana tangannya? Besok telat lagi enggak?
Enggak Pak, dipukul, ketok pakai penggaris. Dulu penggarisnya dari kayu dulu. Ibu juga dulu Bu ya. Nah ketahuan, pantesan ibu suka telat ya. Dulu sering dipukul berarti. Nah jadi dia dimarahin oleh tukang sihir. Jadi dia ngadu. Fasyaka dzalika ila rahib, ngadu kepada ahli ibadah. Wahai ustadz, wahai kiai, wahai syekh, saya dipukulin oleh tukang sihir. Kenapa? Saya telat datang ke tempat tukang sihir. Kenapa telat kamu? Karena saya duduk di sini, saya mendengarkan nasihat engkau. Tapi ya kalau saya dengarkan nasihat engkau ya saya telat ke sana. Nah, akhirnya diajarkan oleh tukang sihir ahli ibadah. Idza khasyita sahir faqul habasani ahli. Wah, kalau seandainya kamu takut dimarahi tukang sihir, bilang saja keluargaku membuat aku lama. Aku lama atau aku telat karena keluargaku nyuruh ini nyuruh itu, jadinya aku jadi telat. Wa idza khasyita ahlaka faqul habasani as-sahir. Kalau seandainya engkau takut dimarahi keluargamu, bilang saja engkau dibikin telat oleh tukang sihir. Nah, ini pinter ini orang ahli ibadahnya pinter supaya kamu tidak dimarahin. Begini saja. Jadi kadang-kadang kita butuh cari politik strategi supaya kita tidak dimarahi. Nah, ibu-ibu juga kalau misalnya mau ngaji nih, lalu dimarahi sama suaminya. Wah, ibu ngaji-ngaji aja kerjanya. Enggak ada kerjaan yang lain apa? Atau kadang-kadang kalau saya malah lihat bapak-bapak, kasihan saya. Jadi saya pergi kajian, bapak-bapak ini cerita, saya dimarahin istri saya. Kenapa? Kamu ngaji-ngaji aja. Kamu kerja dong. Padahal saya sudah kerja dari Senin sampai Jumat katanya, hari Sabtu saya ngaji tetap saja dimarahin. Nah, ini kadang-kadang ada setannya itu yang yang ngalang-ngalangin ngaji ini. Nah, boleh kita juga mencari alasan yang masuk akal supaya kita bisa tetap belajar. Kan ini karena Allah. Jadi ada namanya tauriyah. Ini namanya tauriyah nih. Tahu nggak tauriyah? Tauriyah itu seakan-akan bohong tapi dia tidak bohong. Ini seakan-akan bohong tapi dia tidak bohong. Seperti dahulunya Nabi SAW dikejar oleh orang kafir Quraisy, lalu ada orang yang mau menangkap Nabi SAW tapi tidak kenal. Dia tidak kenal juga dengan Abu Bakar. Lalu ditanya, kamu dari mana? Kami dari air katanya. Ada namanya di situ daerah atau kabilah namanya kabilah air, kabilah ma. Min aina anta? Katanya nahnu minal ma, kami dari air. Supaya tidak ditangkap. Nah, ini tujuannya karena apa nih? Karena fisabilillah, karena dalam perjalanan hijrah. Waman hadza? Siapa ini? Hadza hadi yahdini tariq. Ini adalah petunjuk yang memberikan aku petunjuk jalan. Maksudnya Nabi SAW menunjuki kepada jalan yang benar. Nah, ini namanya tauriyah. Kadang-kadang kita butuh tauriyah untuk menyelamatkan kita dari bahaya atau juga untuk mendapatkan kebaikan. Ini tauriyah, ini saudaranya bohong dan dia tidak haram, tapi tidak boleh sering-sering. Ya Bu ya. Bu, tidak boleh sering-sering. Tapi tauriyah ini sekali-sekali. Misalnya ibu tidak boleh belajar, tidak boleh ini segala macam. Contoh ya, tapi jangan dilakukan ya. Contoh, tidak boleh belajar, tidak boleh ngaji. Misalnya kita anggap aja lah suaminya non muslim misalnya. Anggap aja lah suaminya non muslim atau ada keluarganya non muslim, ada ibunya atau bapaknya non muslim. Oh, kamu nggak boleh ngaji, kamu nggak boleh belajar ini. Nah, misalnya kita pergi ke sini, kita bawa anak, mau pergi kemana? Mau nganterin anak sekolah misalnya. Nah, lalu kita ngaji dulu sejam misalnya kan. Kita tidak kasih tahu bahwasanya kita belajar. Nah, ini persis seperti gulam ini. Dia bilang dia dihalangi atau
telat karena keluarganya. Kalau seandainya dia pergi ke tempat tukang sihir, dia bilang aja dia telat karena keluarga. Ya, dia telat karena keluarganya. Dia anggap aja mungkin keluarganya banyak nyuruh-nyuruh dia begini, nyuruh begitu. Kan yang nyuruh dia pergi ke tempat tukang sihir keluarganya. Nah, jadi itu penyebabnya dia sampai ke tempat tukang sihir telat. Nah, wa kana fa bainama huwa ala dzalika id ata ala dabatin. Dan ketika dia telah menjalankan hal tersebut, dia setiap hari pergi ke tempat tukang sihir. Sebelum masuk ke istana tukang sihir, dia duduk dulu ke tempat ahli ibadah untuk mendengarkan pelajaran agama. Dia dengar dulu nasihat agama dari ahli ibadah. Lalu baru dia masuk ke tempat tukang sihir, dia belajar sihir. Berarti dia belajar dua. Pertama dia belajar agama, lalu dia belajar sihir. Dua-duanya dia hebat. Dia hebat agama dan dia juga hebat sihir. Tapi terasa di hatinya kok beda ini. Agama ini kayaknya nggak cocok dengan sihir. Sihir ini juga kayaknya nggak cocok dengan agama. Jadi bertentangan di hatinya. Mulai hatinya meronta, tidak terima hatinya. Kok kayaknya agama ini tidak cocok dengan sihir, dan kok kayaknya sihir ini tidak cocok dengan agama. Nggak pas ini, nggak benar ini kayaknya. Saya harus pilih, saya ikut agama atau saya ikut sihir. Sehingga dia ketika dia menjalani hal tersebut, hatinya sudah tidak nyaman. Dia melihat ada hewan besar, dan hewan sangat besar menghalangi jalan. Nah, hewan apa ini sangat besar? Zaman dahulu kita nggak tahu, bisa jadi dinosaurus atau apa, kita nggak tahu. Jadi ada hewan sangat besar menghalangi jalan di jalan lereng gunung. Jadi ada di lereng gunung jalan, orang-orang mau lewat tidak bisa. Di sampingnya jurang, samping lagi gunung tidak bisa naik, di samping satunya lagi jurang, di depannya ada hewan besar, tidak bisa lewat. Paham, Bu? Saya nggak ngerti nih, saya nggak tahu ini paham apa enggak. Takutnya saya panjang-panjang cerita atau taunya nggak paham. Sampai sini paham, Bu? Nah, akhirnya si gulam ini dia sudah tidak nyaman dengan bercampur baurnya ilmunya. Ada ilmu sihir satu, ada ilmu agama satu. Dia sudah tidak nyaman. Akhirnya dia melihat di satu jalan di lereng gunung, di samping kanan gunung, di samping kiri jurang, di depannya ada hewan sangat besar menghalangi jalan. Hewan sangat besar menghalangi jalan, orang-orang tidak bisa lewat. Orang-orang semuanya kenal dengan dia karena dia adalah termasuk masyarakat di kampung itu. Orang-orang kenal semua dengan dia. Dan dia sedang pergi kemana nih, Bu? Dia di perjalanan kemana? Ke tukang sihir, tapi sebelumnya dia perjalanan kemana? Ke tempat ahli ibadah. Dia mau lewat pergi ke tempat ahli ibadah dan ke tempat tukang sihir. Terhalang oleh hewan yang sangat besar. Faqala al-yawmu a'lamu as-sahiru afdal amir rahib afdal. Pada hari ini aku akan tes, aku akan uji, aku ingin tahu siapa yang lebih benar, ahli ibadah yang benar atau tukang sihir yang benar. Paham, Bu? Dia sudah mulai ada keraguan ini. Kalau seandainya sihir dan agama ini tidak bisa bertemu, tidak bisa bersatu, pasti ada yang benar. Ini tukang sihir yang benar atau agama ini, ahli ibadah ini yang benar. Hari ini akan aku ketahui, aku akan uji, aku akan tes. Yang benar pelajaran agama atau pelajaran sihir ini yang benar. Akhirnya dia ambil batu. Dia ambil sebuah batu. Dia pegang batu tersebut, dia angkat, lalu dia mengatakan, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kata, kalau seandainya, ya Allah, kalau seandainya pelajaran ahli ibadah lebih benar dan lebih engkau sukai, lebih engkau cintai pelajaran ini daripada pelajaran tukang sihir,
Kalau seandainya perkara tukang ahli ibadah ini lebih baik daripada perkara sihir, kalau seandainya ilmunya ahli ibadah ini lebih baik daripada ilmunya tukang sihir, lebih engkau cintai ahli ibadah daripada tukang sihir, maka bunuhlah hewan besar ini dengan lemparan yang akan aku lempar ini, sehingga orang-orang bisa lewat dan orang-orang lihat bukti kekuasaan engkau. Kira-kira begitulah terjemahan bebasnya. Akhirnya diangkat batu tersebut lalu dia lempar. Ya Allah, buktikanlah. Dia lempar. Faramaha faqatalaha. Lalu dia melempar batu tersebut sehingga mengenai hewan tersebut. Akhirnya hewan tersebut langsung mati di tempat, jatuh ke jurang. Famadan nas. Akhirnya orang-orang yang terhalang lewat, semuanya lewat. Awalnya sudah macet. Banyak yang tidak bisa lewat. Semua orang melihat bahwasanya dia melempar cuman dengan batu biasa, batu kecil, dia bisa bunuh hewan yang sangat besar. Dan sampai hewan tersebut langsung mati di tempat dan jatuh ke jurang. Akhirnya orang-orang melihat, wah ini orang luar biasa ini. Orang luar biasa. Fa'atarahib fa'akhbarahu. Lalu dia pergi ke tempat ahli ibadah, dia mengatakan, wahai ahli ibadah, wahai ustadz, wahai kiai, wahai syekh, saya melakukan ini tadi. Dan ternyata dijawab, diijabah, dikabulkan oleh Allah doa saya. Saya lempar dengan batu biasa, langsung mati hewan besar. Dengan lemparan, satu kali lemparan saya. Faqala lahu rahib, ay bunai, antal yauma afdal minni. Ini dengar bu, ini penting nih bu. Wahai anakku, ini penting ini. Wahai anakku, hari ini engkau sudah jadi orang yang lebih baik daripada aku. Nih, kamu hari ini sudah jadi orang yang lebih baik. Derajat kamu sekarang lebih tinggi. Memang saya yang mengajari kamu. Saya yang mengajari kamu ilmu, tapi hari ini kamu lebih tinggi derajatnya daripada saya. Kamu lebih baik daripada saya. Qad balagha min amrika ma'ara. Engkau telah sampai di derajat yang sangat yang lebih tinggi, dan engkau telah sampai di derajat yang tinggi seperti yang aku saksikan sekarang. Wa innaka satubtala. Ini penting bu. Habis ini, setelah ini engkau akan dapat ujian. Nah, ini. Paham bu? Orang yang mulia, orang yang tinggi derajatnya, orang yang makin dicintai oleh Allah, dia makin akan diberi ujian. Ini gulam ini, anak ini, dia sudah mulai menjadi orang soleh, sudah mulai menjadi orang mulia, sudah mulai menjadi orang yang tinggi derajatnya. Kata rahib, kata ahli ibadah, siap-siap. Siap-siap kamu akan diuji Allah. Kamu sebentar lagi akan diuji. Siap-siap. Karena derajat kamu sekarang sudah lebih tinggi daripada saya. Kamu akan diuji. Faqala fa ini butulita fala tadullu alayya. Kalau seandainya engkau sudah diuji, kamu diam, jangan kasih tahu tempat saya. Paham bu? Ini ingat nih, pekan depan insyaallah ini garis bawahi. Dia udah menyampaikan dari awal, kalau seandainya engkau sudah diuji, kamu jangan kasih tahu tempat saya. Nanti saya ke bawah-bawah katanya. Paham gak bu? Nanti saya ke bawah-bawah, sebentar lagi kamu akan diuji nih. Bisa jadi kamu akan dipenjara, diazab, dibunuh. Kamu jangan kasih tahu persembunyian saya. Nah, ini akhirnya nanti ujung-ujungnya dia kasih tahu. Jadinya rahibnya juga kena uji jadinya. Akhirnya diuji semua. Kena ujian semua jadinya. Fa ini butulita fala tadullu alayya wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha. Akhirnya anak laki-laki ini, sugulam ini bisa menyembuhkan orang buta, bisa membersihkan orang yang sakit baras, yang sakit baras? Lepra ya? Sopak ya, sakit sopak yang warna kulitnya belang-belang itu. Wa yudawin nas min sairil adwa, dan dia bisa mengobati berbagai macam penyakit. Tapi bukan karena dia punya ilmu kedokteran, bukan, tapi dia doa. Ini dia orangnya doa. Setiap kali dia doa dikabulkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang sakit dia doa.
Kamu mau masuk Islam, saya doa. Kalau kamu mau masuk Islam, kamu mau bersyahadat, kamu mau baca la ilaha illallah, kamu mau beribadah pada Allah, saya doa. Akhirnya setiap kali dia doa sembuh. Nah, jadi ibu dan kita semua kalau ada keluhan doa sama Allah. Allah mengijabahkan doa. Kalau kita mau sembuh, kita sakit atau apa, doa dulu. Jangan ke dokter dulu. Mana yang duluan, Bu? Ke dokter apa doa dulu? Nah, kenyataannya gimana? Kenyataannya sakit pala dikit aja dokter, sakit meriang dikit aja dokter. Nanti kalau sudah dokter semuanya menyerah, sudah sampai ke luar negeri, sampai obat semua obat, sudah nggak ada lagi obatnya, baru doa. Begitu kadang-kadang orang, iya nggak Bu? Salah ini, nggak benar ini. Ini orang-orang kadang-kadang udah lupa sama Allah. Doa dulu, ke dokter itu baru terakhir. Kalau udah udah berat baru ke dokter. Ini orang kadang-kadang cuman pusing aja, kadang-kadang dia habis dimarahi suaminya pusing. Ya nggak Bu? Habis dimarahi suami pusing nggak Bu? Ke dokter. Ya pusing, kalau pusing ya doa dulu, ya Allah sembuhkan saya ya Allah. Allahumma shfini, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi wa anta syafi la shifaa illa shifau shifaan la yughadiru saqama. Jadi doa ini lebih dulu daripada usaha. Doa dulu baru usaha. Jangan usaha dulu nanti udah mentok baru doa. Enggak. Ya enggak Bu? Yang banyak gimana orang? Usaha dulu udah mentok baru doa. Ini salah. Yang benar doa dulu sebelum kita usaha. Usaha ini menyertai doa kita. Jadi kita sudah berdoa dulu dan dibarengi doa kita nantinya dengan usaha. Nah, si gulam ini setiap kali dia doa dikabulkan oleh Allah. Artinya dia sudah jadi orang soleh. Setiap kali orang datang yang sakit, dia doa disembuhkan oleh Allah SWT. Nah, akhirnya kita bersambung aja dulu. Waktunya sudah tidak cukup ini. Akhirnya nanti ke depannya atau selanjutnya dia akan diuji nantinya. Dia akan disiksa, dia akan macam-macam nanti itu. Tapi ini adalah sunnatullah. Bagi orang-orang yang mulia, dia akan diuji. Makin dia mulia, makin dia diuji. Makin dia tinggi derajatnya, makin banyak cobaannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, aktsarun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak cobaannya, ujiannya, balaknya, yaitu adalah para nabi. Para nabi orang yang paling banyak diuji. Summal amsal. Lalu orang yang paling dekat dengan ajaran para nabi. Makin dia dekat dengan ajaran para nabi, makin dia dekat dan mengamalkan ajaran para nabi, dia makin banyak ujiannya. Summal amsal fal amsal. Makin dia banyak mengamalkan ajaran para nabi, dia makin banyak ujiannya. Tapi dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, karena Allah SWT kalau mencintai seseorang diuji. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qaum ibtalahu. Allah kalau sudah mencintai seseorang atau suatu kaum, maka Allah menguji kaum tersebut. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka dia dapat ridho Allah. Faman sakhita falahu sukht. Siapa yang meronta dan dia marah dengan ujian tersebut, maka dia juga dimarahi oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Siapa yang murka dengan ujian Allah, dia juga akan dimurkai oleh Allah SWT. Maka hendaklah kita ridho dengan ujian Allah SWT, karena pada hakikatnya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji dan membebani seseorang melainkan hanya sebatas sesuai kemampuannya. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah dia tahu? Dia sendiri yang ciptakan, bagaimana dia tidak tahu? Allah tahu karena dia yang ciptakan. Dia tahu kadar kemampuan kita. Kadang-kadang ada orang diuji, ya Allah, saya sudah tidak mampu lagi, ya Allah, tidak mampu lagi ini. Gak mungkin. Allah berikan ujian pasti dengan kemampuan kita. Tapi tetap kita berdoa, ya Allah, ringankanlah ujian saya, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya, ya Allah. Tetap kita berdoa. Tapi jangan bilang jangan katakan ini sudah di luar kemampuan saya, ya Allah. Tidak. Allah tidak akan memberikan ujian di luar
kemampuan seseorang, tapi Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan seseorang. Nah, ini ceritanya seru, Bu. Cerita Gulam ini penting dan seru ini. Menarik ceritanya. Ada di surat apa, Bu? Al-Buruj. Nah, jadi PR di rumah satu pekan ini Ibu baca surat Al-Buruj minimal 1 kali apa 2 kali baca ya, Bu ya. Baca surat Al-Buruj. Apa awalnya surat Al-Buruj? Was-sama idzatil buruj. Nah, ini ada kisah Gulam di situ. Ada kisah Gulam ini di situ. Nanti Ibu baca surat Al-Buruj. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan ceritanya. Ceritanya panjang dan menarik insya Allah. Dan juga banyak pelajaran-pelajaran mengenai kesabaran dan mengenai orang-orang yang mulia yang diuji oleh Allah SWT. Semoga kita termasuk orang-orang yang mulia dan orang-orang yang saleh, yang diberikan ujian Allah SWT, dan kita mampu menjalani ujian Allah tersebut dengan baik, dan kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah SWT, dan kita mati di dalam keadaan husnul khotimah, diampuni oleh Allah SWT. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, Bu, satu mungkin. Ada pertanyaan, Bu? Ya, Bu. Ada mikrofon kayaknya di situ, Bu. Enggak kedengeran, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Boleh. Kita boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Bahkan kalau Ibu pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa berdoa. Bagaimana caranya doa Ibu tersebut keluarnya dari hati, itu yang penting dulu. Keluarnya dari hati. Mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab boleh. Tapi kalau untuk di dalam sholat ini berbeda pendapat para ulama. Di dalam sholat ya, di dalam sholat itu maksudnya ketika di antara takbir sampai salam. Berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh, dan ada yang mengatakan lebih hati-hati pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Indonesia dianggap oleh sebagian ulama itu perkataan yang bukan perkataan sholat, atau perkataan yang perkataan manusia biasa. Adapun perkataan kalau kita doa pakai bahasa Arab itu dianggap itu masih di dalam perkataan sholat. Ya ini masih khilaf di antara para ulama. Tapi yang lebih baik kita setelah sholat nggak apa-apa doa. Setelah sholat atau di antara azan dan iqamah, atau ketika hujan deras kita doa, atau ketika kita saum, atau ketika kita safar, atau sepertiga malam terakhir kita angkat tangan berdoa kepada Allah. Nggak apa-apa, kita pakai bahasa apa saja nggak apa-apa. Kita pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Sunda tidak apa-apa. Yang penting keluarnya dari hati. Karena Allah itu tidak menerima doa yang ghaflah. Kita pakai bahasa Arab tapi kita tidak tahu artinya, itu ghaflah namanya. Kita tidak tahu apa yang kita baca. Jadi ibu-ibu kalau mau doa, kadang-kadang ya, ibu-ibu kan ini sebagiannya suka syukuran-syukuran ya, Bu ya. Ada yang syukuran, ada yang undang ustaz segala macam. Lalu ustaznya doa. Itu yang amin-amin itu kadang-kadang tidak tahu dia ustaznya doa apa. Ya nggak, Bu? Pernah nggak, Bu, mengamin-aminkan ustaz? Bu? Ya pernah kan? Nah ini doa bisa jadi termasuk doa yang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya ghaflah. Dia tidak tahu dia ngomong yang dia minta apa. Cuman amin, amin, amin. Kata ustaznya amin, amin. Tapi nggak tahu ngomong apa, nggak tahu. Seharusnya kita doa itu dari hati kecil, Bu. Dari hati yang terdalam. Kita itu mengeluhkan keadaan kita kepada Allah. Ya Allah, aku sakit. Sebagaimana kata kata Nabi Ayub,
eh, Inni massani dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah merasakan sakit ya Allah. Dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah, aku merasakan sakit. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih Penyayang ya Allah. Kasihanilah aku. Nah, ini keluar dari dalam hati. Tapi kalau ustadznya yang doa dan ibu-ibunya mengaminkan, kadang-kadang ibu-ibu ini sambil ketawa-ketawa sama orang. Atau kadang-kadang sambil bercanda-bercanda. Apalagi kalau anak-anak, amin, 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 nggak tahu ngomong apa. Jadi lebih baik bahasa Indonesia, lebih baik kita bahasa daerah, sehingga kita bisa berdoa itu dari hati kecil kita. Itu yang langsung didengar atau langsung diijabah oleh Allah. Adapun kita berdoa dengan ghaflah, lalai, tidak tahu yang kita baca tersebut, maka itu bisa jadi tidak diterima dan tidak diijabah oleh Allah SWT. Kita aja tidak tahu kita ngomong apa, kita mau Allah SWT memahami kita. Kita aja nggak paham, gimana kita minta Allah memahami kita. Nah, kita harus paham dulu yang kita baca. Kita harus mengetahui dulu apa yang kita minta, dan kita harus keluarkan dari hati kecil kita keinginan kita. Kalau perlu sambil menangis, kita menangis. Ya Allah, misalnya, jadikanlah anak saya anak yang soleh ya Allah. Kita sambil menangis berdoa kepada Allah. Ya Allah, suami saya tambah belanja saya ya Allah gitu. Gak apa-apa, sambil menangis minta kepada Allah SWT apapun yang kita minta. Ya, kita cukupkan sampai di sini, paham ya Bu ya? Kecuali di dalam di dalam sholat yang diantara salam dan diantara takbir dan salam. Selainnya kita boleh berdoa pakai bahasa yang kita bisa. Yang penting keluar dari hati kecil kita. Dan kalau bisa kita itu khusyuk sambil menangis pada Allah SWT. Kalaupun kita tidak menangis, kita berusaha mengeluhkan semua yang kita keluhkan kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi Yakub ketika ditanya bagaimana keadaannya ketika dia telah berpisah dengan Nabi Yusuf, katanya innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku keluhkan semua kesedihanku, kegelisahanku, gundah gulanaku, semuanya aku keluhkan hanya kepada Allah. Ibu-ibu jangan curhat kepada manusia. Ibu-ibu ini kadang-kadang ini suka curhat, saya lihat di sosmed itu, ngeri itu. Dicurhatkan, oh suami saya begini, diceritakan kepada manusia, kepada publik malahan. Ini nggak boleh. Kita harus ceritanya kepada Allah. Ya Allah, suami saya mau kawin lagi ya Allah. Cerita kepada Allah SWT. Kalau seandainya ini yang terbaik, silahkan ya Allah. Nah, itu nggak apa-apa. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang mau, Bu? Yang penting dikadukan kepada Allah ya Bu ya. Jangan kepada teman-teman.